Muhammad Fajri dengan NIM 190254242068. Perkenalkan, nama saya Kusuma Khotimah dengan NIM 190254242005. Kenalkan, nama saya Fajri Febriansa dengan nomor NIM 1902542001. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sistem Informasi Geografi atau SIG. Nah, jadi Sistem Informasi Geografi itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data berupa informasi spasial dan keruangan. Nah, jadi Sistem Informasi Geografi itu digunakan untuk mengelola informasi dan data. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang pengertian sistem informasi geografi, saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi geografi itu sendiri. Jadi, manfaat sistem informasi itu banyak sekali buat kita. Nah, baik itu di bidang sosial, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang politik, maupun di bidang informasi kelautan. Intinya, SIG itu atau Sistem Informasi Geografi secara umum itu dapat digunakan untuk lebih mudah mengenali dan mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi, baik secara alami maupun hasil aktivitas manusia. Oke, next selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu ada untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam di dunia ini. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui persebaran kawasan di laut. Yang ketiga itu untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, jadi sistem informasi geografi itu sangat banyak sekali manfaatnya yang berupa informasi dan data. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada pada sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu perangkat keras, umumnya berupa komputer di mana aplikasi sistem informasi geografis dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop PC, laptop, hingga komputer berbasis server. Berikut ini adalah bagian-bagian dari perangkat keras komputer untuk sistem informasi geografis. Yang pertama adalah CPU, kedua itu monitor, ketiga ada digitizer, keempat ada scanner, kelima ada plotter, keenam ada CD-ROM, ketujuh ada floppy, kedelapan ada flash disk. Kemudian komponen berikutnya adalah perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengolah data spasial maupun aspial yang sudah dimiliki dalam database. Software membantu untuk melakukan fungsi query, edit, mengolah dan menampilkan data sistem informasi geografis kepada pengguna. Contoh aplikasinya adalah ArcGIS dan ArcView. Ketiga adalah salah satu komponen yang paling penting dan paling mahal dari sistem informasi geografis adalah data geografis itu sendiri. Data ini terdiri dari data spasial yang berupa sistem koordinat, foto, dan peta lama, serta data aspial yang berupa statistik dan deskripsi. Data yang diolah oleh sistem informasi geografis bisa berupa data raster ataupun data vektor. Data raster berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sedangkan data vektor terdiri dari garis-garis. Sedangkan yang keempat, bagian yang paling tidak kalah pentingnya, yaitu manusia, sebagai pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka sistem informasi geografis tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai sumber data sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis ini terdapat 4 aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada data lapangan, yang kedua ada data penginderaan jauh, yang ketiga ada data peta, yang keempat ada data statistik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, data penginderaan jauh adalah data dalam bentuk citra dan foto udara atau non-foto. Yang kedua, data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan, karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin,
dan gejala gunung api. Yang ketiga, data peta, yaitu data yang telah terekam pada kertas atau film. Misalnya, peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam zip, kemudian dikonversi ke dalam bentuk digital. Yang keempat, data statistik, yaitu data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk. Data statistik ini diperoleh dari lembaga swasta, instansi resmi pemerintahan seperti Biro Pusat Statistik atau BPS. Data statistik merupakan data sekunder, yaitu data yang telah mengalami pengolahan data lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tahapan kerja Sistem Informasi Geografis atau SIG, yaitu pertama ada pemasukan data atau input, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada manipulasi dan analisis data, yang di dalamnya ada klasifikasi, ada overlay, ada networking, ada buffering, dan 3 dimensi atau 3D. Yang terakhir ada hasil atau output, hard copy dan soft copy. Yang pertama, masukkan data atau input data. Ada 2 macam data dasar geografi, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial atau keruangan, yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat yang di permukaan bumi. Data spasial berasal dari peta dan penginderaan jauh. Data atribut, yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat. Atribut menjelaskan suatu informasi. Data atribut diperoleh dari data primer, yaitu hasil survei lapangan. Data sekunder yaitu seperti data statistik dan sensus-sensus lainnya. Data atribut dapat dilihat dari segi kualitas, misalnya kekuatan pohon, dan dapat dilihat dari segi kuantitas, yaitu jumlah pohon. Yang kedua itu manipulasi dan analisis data. Subsistem ini berfungsi menyimpan, menimbun dan menarik kembali data dasar dan menganalisis data yang telah tersimpan dalam komputer atau istilah mengedit data. Yang ketiga, penyajian data atau output data, yaitu tahapan keluaran data, yaitu tahapan dalam sistem informasi geografis yang berfungsi menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses sistem informasi geografis dalam bentuk peta, grafis atau tabel, laporan, dan bentuk informasi digital lainnya.